Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kami pada kesempatan kali ini, yaitu bedah kinerja dan peluang anggota DPR RI dari Dapil 3 Sulsel. Dan untuk membedah ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso pengamat politik pengamat politik dari Unhas, Bapak Dr. Andi Ali Al-Munanto. Assalamualaikum Pak Dokter. Sehat? Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Dokter ya. Dan yang akan menemani beliau membedah tema ini adalah Direktur Eksekutif Lensa Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Sulawesi Selatan, Bapak Sugianto Kertanegara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Badir. Ya, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, sahabat dan sobat Ipiso. Berbicara tentang anggota dewan yang terhormat, tentu akan ada banyak hal yang mungkin akan disoroti dan juga diapresiasi dari mereka. Apakah kali ini pandangan-pandangan dari dua narasumber kita lebih banyak mengapresiasi kerja-kerja mereka, ataukah mungkin menyoroti kerja-kerja mereka? Karena memang sebagai wakil rakyat ya harus siap disoroti maupun diapresiasi. Dan untuk memulai diskusi ini, saya persilakan ke Pak Dr. Andi Ali dulu. Kita bagi dua. Saya serahkan 4 nama untuk Pak Dokter, Nasdem, PDIP dan Golkar. Kita mulai dari Ibu Eva Stefani Rataba dan Bapak Rusdi Pasek. Kemudian Ibu Sarce Bandaso dan Bapak Muhammad Fauzi. Dari 4 wakil rakyat yang terhormat ini yang mewakili Dapil 3 Sulawesi Selatan, sejauh pandangan Pak Dokter melihat seperti apa kerja-kerja mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tugasnya, dan tentunya dalam rangka menggunakan anggaran-anggaran negara yang diamanatkan kepadanya. Seperti apa Pak Dokter? Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Direktur. Selamat malam pemirsa Ipiso. Ya, jangan lupa di subscribe biar tambah besar channelnya. Ya, terima kasih gitu deh. Tadi waktu disebut sama Pak Dir, ini saya sebenarnya bingung gitu ya, mau komentar seperti apa. Tapi kebingungan saya mengantarkan saya pada satu fenomena sebenarnya, bahwa ternyata anggota dewan kita yang dari Dapil 3 ini kok jarang diliput media gitu ya. Artinya ada dua hal gitu ya. Mereka melakukan kegiatan-kegiatannya tanpa marketing politik, atau memang sedang terlelap di kursinya. Nah ini yang ini gitu, bukan untuk mengapresiasi atau apa gitu ya, tapi mungkin saya ingin melihatnya lebih kritis gitu. Nah pertanyaan saya kemudian, kenapa sih enggak bunyi gitu ya. Nah kemarin mungkin yang banyak kita dengar mungkin Rusdi Mas. Tapi itu sesuatu yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya gitu. Lebih ke kerja-kerja politik ketika istrinya menjabat bertarung dalam Pilwali Makassar gitu. Nah sementara kemudian secara fungsi kan anggota dewan ini punya banyak fungsi gitu, fungsi legislasi, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan. Nah itu yang tidak kita dengar gitu ya. Mungkin berbeda dengan sebelumnya, bahwa ada banyak nama yang kemudian tokoh anggota DPR dari Sulawesi Selatan yang muncul dan vokal di DPR RI. Nah
belakangan kok itu tidak terjadi gitu. Itu tidak terjadi, dan kalaupun misalnya kita menemukan kegiatan-kegiatan itu bukan kegiatan-kegiatan ataupun event-event politik yang berskala nasional. Nah, justru hanya kegiatan-kegiatan di dapil ya, vaksin, apalah gitu ya, bantuan banjir, segala macam. Nah, akhirnya kan kita kemudian mempertanyakan gitu, apa sih yang mereka lakukan di Jakarta. Kita tahu bahwa mereka pasti dalam setiap proses legislasi berperan gitu ya, dalam proses penganggaran berperan, juga menjalankan fungsi-fungsi pengawasan, dan yang terpenting adalah mereka menjadi representasi masyarakat Sulawesi Selatan. Tapi kemudian kita juga ingin melihat bahwa sosok ini berperan aktif, mengambil peran, dan kemudian itu bisa ditunjukkan ke publik, karena yang menghubungkan kemudian elit politik dengan publik itu adalah media gitu. Jadi publik memantau elitnya, memantau representatifnya, memantau perwakilannya itu kan melalui media. Itu kan tidak mungkin yang 10.000 atau 20.000 yang pilih dia itu bisa komunikasi langsung satu-satu. Kalaupun kita biasanya ikut dalam reses anggota dewan, itu paling hadir 50-100 orang gitu. Nah, jadi kemudian memang kita menuntut juga bahwa ada yang sampai di masyarakat. Ini loh yang dilakukan. Nah, ini yang kurang bunyi sekarang gitu. Periode sebelumnya kan sangat jomplang sekali gitu dengan ini. Nah, tapi kemudian saya mengembalikan ke penonton IP Show gitu, untuk menilainya, apakah memang menilai performa anggota dewan itu hanya melalui informasi yang disampaikan oleh media, ataupun memang ada indikator-indikator lain. Tapi saya rasa untuk indikator lain agak susah publik melihatnya. Misalnya kalau kita melihat keterlibatannya dalam proses legislasi, ya kita harus baca risalahnya gitu. Publik tidak bisa mengakses sembarangan risalah itu gitu ya, termasuk juga fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan gitu. Nah, itu yang mungkin yang bisa kita nilai untuk saat ini gitu, khususnya untuk anggota DPR kita dari Dapil 3 ini. Baik, sahabat dan sobat episode, pembuka dari Pak Dr. Andi Ali dalam memulai diskusi kita. Sebentar kita kembangkan, kita dalami. Saya ke Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto. Di Gerindra ada Pak Latinro Latunrung, Demokrat Muhammad Depi Bijak, Pan Mitra Mahrudin. Kalau kita melihat anggota dewan yang terhormat ini, sampai saat ini, seperti apa sepak terjang mereka? Sejauh ini mereka betul-betul menjalankan fungsi-fungsinya dalam pandangan Pak Direktur. Silakan Pak Direktur. Siap. Ya, terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat IPISO yang saya hormati. Jadi saya melihat bahwa anggota DPR kita di Dapil 3, mulai yang 3 nama tadi dengan yang lain, saya melihat tidak menjadikan momentum dia sebagai anggota DPR RI untuk menjadi tokoh nasional. Jadi dia lebih cenderung menjadi anggota DPR RI karena betul-betul dari unsur suara pemilihan saja gitu. Jadi mereka jadi anggota DPR RI, setelah terpilih mereka akan berpikir lagi bagaimana menjaga basisnya saja gitu. Ya targetnya seperti itu saya, karena kita melihat perkembangan seperti disampaikan tadi Pak Dokter, memang tidak ada indikator dia sebagai tokoh nasional seperti itu. Tidak jelas apa yang dia perjuangkan. Bedalah seperti dulu ada kita punya tokoh namanya Akbar Faisal. Bahwa ada branding beliau selalu tampil dalam kebijakan publik di DPR. Nah, yang ada ini seperti Pak Latinro ini kan beliau
mantan bupati, ada anaknya Pak Bupati Pak Mitra, terus Pak Depi Bijak ini anak wakil bupati. Jadi sepertinya memang menjadi anggota DPR ini hanya kepentingan karena mereka punya basis seperti itu. Nah, kalau pendekatan kerja-kerja, ya mungkin saja ada kerja-kerjanya senyap. Ya, apakah dia lebih mau dikenal di pemilihnya saja, yang langsung berhubungan dengan pemilihnya, atau bagaimana? Karena dari segi sepak terjang mereka ini nyaris saya anggap tidak ada yang menonjol dari segi kinerja-kinerja mereka ini. Ya, ada juga yang muncul tampil di media kadang tidak sesuai tupoksinya, tidak sesuai komisinya. Ada yang di komisi bidang pemerintahan, bidang hukum, tetapi pergi bagi-bagi traktor, ya, begitu kan? Karena mereka memang kecenderungannya bagaimana mengamankan saya punya basis. Nah, di sana ini masing-masing mengedepankan kepentingan lokalnya. Jadi seperti Pak Puan Tinro itu paling persoalan aspirasinya itu di Enreka. Begitu juga Pak Mitra. Begitu ini juga Pak Depi itu lebih mengarah ke agenda luhur raya. Begitupun yang lain. Ya, seperti terus dimasuk mainnya di Sidrap Pindrang. Itu saja terputar, kan begitu. Jadi apalagi menjadi sebuah mendorong sebuah kepentingan nasional, itu seperti tidak kelihatan. Nah, tapi memang mereka ini adalah kalau dari segi kekuatan basis sudah tidak diragukan mereka. Memang kayak dia sudah kunci mati nih kekuatannya masing-masing. Sampai-sampai di daerah Dapil 3 ini tidak bisa lagi ada yang nyebrang. Ya, anggaplah di Sidrap Pindrang ini sudah dikunci, di daerah Lu dari Sidrap susah masuk di Lu kan. Apalagi yang dari ini masuk di Toraja itu susah. Gitu kan. Jadi masing-masing bertahan dengan basisnya masing-masing gitu. Mungkin karena saking kerasnya kompetisi penguatan basis di Dapil 3 sehingga programnya juga itu mereka mengabaikan yang pencitraan media dan sebagainya. Dia lebih fokus memperkuat basis yang sudah ada di tingkat lokalnya masing-masing. Saya membaca begitu. Jadi seperti yang kan sering kelihatan Pak Rusdi Masih muncul itu lokasinya di Sidrap Pindrang itu saja. Kalau di paling yang nyebrang ke Enrekang itu agenda partai. Iya, jadi saya melihat bahwa keras memang di sana, apalagi pemetaannya sehingga mereka lebih berpikir untuk perkuat basis saja mungkin begitu daripada tampil sebagai tokoh. Dia abaikan itu. Padahal ada peluangnya semua sebenarnya untuk menjadi tokoh nasional karena dia sudah anggota DPR RI kan begitu. Itu pengantar mungkin. Pengantar dari Pak Direktur Lensa Indonesia Pak Sugianto membuat diskusi kita kelihatannya kan menarik ini. Baik, saya kembali ke Pak Dr. Andi Ali. Pak Dr. Andi Ali, kita mungkin semua sudah pernah mendengar bagaimana Krisdayanti membuka anggaran yang digunakan DPR dalam 1 tahun. Catatan saya 3 miliar lebih, 3 miliar 400, 3,4 lebih, hampir 3,5. Itu harus digunakan loh kota Dewan kita turunkan dalam bentuk kegiatan reses dan apalagi dapil kan ada reses ada dapil kan macam-macam lah beberapa item lah di situ kalau tidak salah 5-6 item di situ kan dari 3,4 miliar itu. Sejauh yang kita lihat, apakah penggunaan anggaran-anggaran yang disebutkan Krisdayanti itu ya terlihat atau digunakan dengan tepatkah menurut pandangan-pandangan kita sebagai seorang pengamat akademisi?
Saya rasa dengan melihat aktivitas anggota dewan ya, seringnya mereka turun reses gitu ya, apa komunikasi intensif di dapilnya dan segala macam, saya rasa itu memang digunakan gitu ya. Tapi yang kita persoalkan kemudian adalah bukan pada sebagaimana mereka menggunakan uang itu gitu, tapi apa efek yang dihasilkan oleh uang itu. Ini kan kita berbicara persoalan representasi gitu ya. Maka kemudian dia tidak hadir secara pribadi yang dibiayai negara, tapi orang-orang yang mewakili puluhan ribu orang yang memilih dia. Nah, ini yang kita mau lihat, apakah kemudian dana itu digunakan untuk kemudian menjadi orang yang betul-betul representatif. Artinya substansi dari representasinya betul-betul dilaksanakan gitu ya. Bukan hanya sekedar representasi yang seremonial. Datang, bagi-bagi sarung, bagi-bagi sembako, terus selesai. Tapi kemudian itu kemudian tidak masuk dalam agenda apapun. Sementara di Sulawesi itu kan banyak persoalan gitu ya, mulai dari persoalan sumber daya alam gitu ya, penataan tambang, lalu kemudian masalah perambahan hutan ya, belum lagi masalah-masalah pemerintahan yang terjadi di daerah dan segala macam. Itu kan ujung-ujungnya nanti akan harus melahirkan produk undang-undang gitu ya. Keluhan-keluhan masyarakat itu harus menjadi produk kebijakan. Nah, kita tidak merasa bahwa ada produk-produk kebijakan yang betul-betul menguntungkan masyarakat Sulawesi Selatan. Itu. Nah, itu yang kita pertanyakan. Jadi kalau tadi apakah efektif uangnya? Mungkin efektif dalam membiayai seremonial, tapi tidak efektif dalam menghasilkan produk-produk kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya bagaimana pemberdayaan ekonomi dalam di COVID ini. Orang semua berteriak ini. Tapi yang aktif justru wali kota, gubernur gitu. Tidak ada produk dari DPR RI gitu. Misalnya PPKM. PPKM itu misalnya kan seharusnya produk yang dibuat oleh DPR gitu ya. Ada aturan-aturan hukum, produk-produk undang-undang kesehatan, kemudian karena ini darurat seharusnya ini cepat dan imbas COVID ini, tapi kan tidak ada dari dewan. Ini semua inisiatif dari eksekutif. Jadi secara keseluruhan kemudian kita bisa lihat ya, jadi bukan hanya dapil dari Sulsel, tapi memang itu tadi saya bilang bahwa ada masalah dengan anggota dewan yang dipilih di 2019 ini. Itu nah selanjutnya juga kalau kemudian mereka hanya aktif di dapil, artinya mereka tidak paham tentang apa itu representasi gitu. Karena representasi itu artinya mereka ketika ada di DPR RI, mereka tidak lagi menjadi wakil partai, tidak lagi menjadi wakil dari dapil, tapi mereka menjadi wakil dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Maka wawasan berpikirnya juga harus dibuka gitu. Ngapain kalau ke dapil 3 aja terus misalnya, sementara mereka adalah anggota dewan gitu. Artinya filosofi perwakilan ini juga penting untuk kemudian mereka kuasai. Seperti tadi bilang, ke dapilnya hanya bagi-bagi traktor, bagi-bagi sarung. Setelah itu pulang. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ada enggak produk undang-undang yang misalnya kalau kita lihat Jogja, ada produk undang-undang tentang keistimewaan Jogja. Gitu ya. Ada produk undang-undang tentang otonomi khusus di Aceh dan di Papua. Terus apa produk undang-undang yang menguntungkan Sulawesi? Padahal itu kan selalu digempor-gemborkan bahwa pintu Indonesia Timur, dia menjadi titik center Indonesia, penggerak ekonomi Indonesia Timur. Lalu kemudian ada enggak produk undang-undang yang diinisiasi oleh anggota dewan kita terkait masalah itu? Ya. Jadi saya rasa memang
ada banyak hal kemudian yang harus kita tuntut dari anggota dewan kita ini. Baik. Makin menarik karena memang berbicara tentang anggota dewan yang terhormat ini ya tentu ada dua hal yang akan muncul, ya kritik maupun apresiasi. Iya. Kan seperti itu. Baik, saya ke Pak Direktur lagi. Kalau kita kembangkan ya, kalau dilihat dari kondisi dan apalagi kinerja mereka, apakah menurut kajian Pak Direktur efek-efek politiknya ke 2024 ya kalau kita berdata satu-satu, kira-kira dari 7 anggota dewan ini, dari semua kinerja-kinerja yang kita pantau, adakah yang mungkin akan sangat bisa mengganggu dia dari segi peluang-peluangnya ke depan? Karena mungkin masyarakat merasa bahwa peran-perannya, walaupun misalnya mereka melakukan peran-peran, mungkin transparansi atau keterbukaannya yang kurang terlihat ya, terdengar ya, seperti itu. Seperti apa kita melihat transparansi dari mereka, atau bagaimana misalnya mereka mempertanggungjawabkan ke publik, ke masyarakat yang memilih dia, dan tentu kaitannya dengan peluang-peluang mereka berikutnya, karena di sana kan syaratnya baru 1 kali, Timur juga baru 1 kali, RMS baru 1 kali, WP 1 kali, Posi juga baru 1 kali, baru 1 kali semua di sana. Tentu mereka masih mengincar periode kedua, atau ada yang mau maju sebagai calon bupati. Seberapa kajian Pak Direktur? Iya, jadi yang pertama mungkin pendekatan tugas anggota DPR ini kan ada 3, ada legislasi, pengawasan dan penganggaran. Ini yang tidak terlalu kelihatan. Penganggaran juga kita bisa ukur seberapa besar anggaran APBN masuk di Sulawesi Selatan, terutama di dapilnya. Iya. Dari segi pengawasan juga itu jarang kita dengar di media, dibaca di media hal-hal yang menjadi sorotan dari mereka, kan seperti itu. Apalagi dari legislasi, dari produk undang-undang yang mereka dorong dan sebagainya, yang dia bahas itu juga seperti tidak nampak. Nah, cuma kan persoalannya Pak Dir, masyarakat ini tidak bukan itu penilaiannya. Masyarakat itu tidak melihat apakah tugas anggota DPR ini sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Yang dia pahami masyarakat ini adalah apa yang berdampak langsung kepada mereka setelah terpilih. Setelah anggota dewan terpilih ini, apa dampak langsungnya kepada masyarakat, seperti itu. Nah, saya melihat di Dapil 3 ini kan selalu tidak ada yang ngopo. Makanya di sana itu agak cair. Berarti ada dinamika kompetisi yang sangat pro perubahan. Masyarakatnya ini kritis ya. Kritis. Ya, selalu indikatornya perubahan. Ya, bayangkan Pak Lutfi Andi Mukti kan dianggap kuat sekali, dikalah. Dengan segala pengalaman. Terus Bahrum Daido dikalah juga sama Devi Bijak. Iya, Devi Bijak. Kan begitu. Di Toraja juga. Nah, saya kira di sana ini mungkin pengalaman ini juga itu harus menjadi indikator mereka, supaya kita harus hati-hati nih, jangan terlalu banyak agenda tambahan. Lebih bagus dipakai 5 tahun ini untuk penguatan basis, kan begitu. Mudah-mudahan dia lakukan itu supaya dia bisa kembali terpilih. Tapi kalau tugas pokoknya juga sudah tidak kelihatan, terus penguatan basisnya juga tidak kuat, itu kan membahayakan bagi mereka, karena pengalaman masa lalu ini itu selalu tumbang incumbent legislatifnya di sana, seperti itu. Itu yang mungkin saya tambahkan. Ya. Baik, sahabat dan sobat Ibiso, Pak Direktur juga tadi telah mendalami diskusi kita. Baik, pertanyaan ketiga untuk Pak Dr. Andi Ali. Ini kalau kita melihat di Dapil 3 Nasdem 2 kursi. Ini sangat luar biasa loh, fenomenal sekali nih 2 kursi ya. Dulu Golkar aja yang bisa dapatkan 2 kursi di Sulawesi Selatan.
kemudian ada PDIP, Golkar, Demokrat dan PAN. Sejauh yang Pak Dokter analisis, apakah misalnya ke-7 anggota dewan yang terhormat kita ini itu mampu mempertahankan peluangnya, atau mungkin akan banyak figur-figur lain yang akan mengincar partai-partai ini sebagai sebuah kendaraan politik karena faktor strategisnya. Karena kan ada 2 indikator yang harus kita ukur kalau berbicara tentang peluang partai lolos dulu, baru peluang yang bertarung di partai. Seperti apa yang Pak Dokter lihat? Iya, saya rasa untuk partai, saya rasa mereka punya peluang yang berimbang. Artinya masing-masing partai yang tadi disebutkan itu punya peluang berimbang. Artinya ini kan memang partai-partai yang sudah settle, gitu ya. Artinya dalam proses itu sudah terjadi institusionalisasi, gitu. Jadi agak susah kemudian kalau kita mengharapkan ada salah satunya yang tidak lolos, gitu ya. Malah agak jauh mungkin kalau kita membayangkan ada salah satu yang tidak lolos, PDIP, Demokrat, Nasdem, itu kan partai-partai yang sudah settle. Nah, tapi kalau dilihat dari aktornya sendiri, nah itu kita bisa kategorikan tadi yang di dapil 3 ini. Ada yang patron, ya seperti Rusdi Mase dan Latutru, yang saya rasa patron ini punya posisi yang kuat karena mereka punya modal yang kuat, punya jaringan politik yang kuat, dan pernah memimpin daerah, dan itu kemudian memberikan mereka posisi. Nah, kadang-kadang patron ini malah bebas, dia pindah partai gitu, ke partai manapun kadang-kadang dia bisa menang. Dia tidak terganggu. Yang penting tidak salah pilih, gitu ya. Misalnya yang kemarin yang pilih Hanura ya tak lempar semua karena Hanura tidak lolos gitu. Tapi mereka punya opsi, mereka punya banyak opsi sehingga peluang mereka kemudian lebih besar. Nah, sisanya itu mereka lebih sebagai proksi, ya. Artinya ada orang kuat yang mensponsori mereka. Ada yang anak bupati, ada yang istri bupati, gitu ya. Nah, suami bupati, suami bupati, wakil bupati. Nah, ini kan mereka hanya proksi. Sementara kemudian proksi ini kemudian sangat ditentukan oleh posisi sponsornya. Nah, sementara ya tapi ini juga ya, karena ya kalau bupati itu kemudian tapi mereka akan dimisioner di 2024 gitu ya, kecuali ada aturan baru lagi, mereka boleh sampai nanti akhir pemilihan baru mereka boleh pensiun. Ini akan jadi ancaman buat mereka gitu ya, apalagi dalam proses itu pasti dalam pileg nanti sudah ada Medi-Sisipi juga kampanye bupati gitu. Nah, saya rasa yang berada pada posisi proksi ini posisinya akan rawan gitu ya. Ini yang saya rasa akan rawan tergantikan gitu ya, karena posisinya tidak terlalu kuat. Apalagi misalnya Latinro ini kan memang basicnya di Entrekang, tapi sebagian di Sidrap itu dia kuasai, sebagian di Toraja juga dikuasai luas gitu. Rusdi Mase, Pinrang, Pinrang, Sidrap dia kuasai. Berbeda misalnya Lutfian Dikmuti itu hanya Luwu Utara yang diandalkan gitu. Ketika dia dibawa ke Palopo tidak laku, dibawa ke Belopa juga tidak laku, dia hanya di Masamba saja laku. Nah, orang kedua ini mereka punya mereka punya jaringan politik yang stabil. Tapi sisanya memang hanya mengandalkan patronnya. Proksi ini hanya mengandalkan patron, sehingga ketika terjadi sesuatu dengan patronnya, entahkah tidak terpilih atau pada saat itu sudah demisioner, maka kemungkinan besar mereka juga akan ikut tenggelam bersama patronnya. Nah, ini yang membuatnya kelihatannya dinamis gitu ya. Ini yang membuatnya kelihatannya dinamis. Padahal sebenarnya yang menentukan ini adalah posisi-posisi patron yang menentukan peran-peran proksi ini gitu. Karena
memang misalnya kan salah satu corak politik kita itu ya memang di gaya berpolitik ala proksi ini gitu ya. Orang akan gampang kalau punya sponsor bupati gitu ya. Makanya kemudian memang selalu dipasang itu gaya proksi. Bahkan ada yang misalnya cucunya Tuan Tak gitu ya, Tuan Tak Salamat. Cucunya Andre Guruta. Itu kan diandalkan. Ini gaya berpolitik yang proksi gitu. Jadi tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi kemudian mengandalkan sponsor-sponsor nama besar yang ada di belakangnya. Nah, ini yang rentan kemudian. Jadi dari situ kemudian saya cuma optimis 2 nama di situ di 2024 gitu. Cuman Latinro dan RMS. Sisanya ini tergantung proksinya. Kalau proksinya masih tergantung patronnya. Kalau masih bertahan patronnya ya kemungkinan besar mereka akan selamat gitu kalau ininya. Tapi kalau keburu demosionerki sebelum pilkada hancur dia. Baik, sahabat dan sobat ini. Saya ke Pak Direktur lagi. Ini kan tentu ketika berbicara tentang pemilihan legislatif 2024, indikator-indikator tadi sudah kita bahas masalah kinerja ya. Kemudian ada juga analisis Pak Dokter tadi bahwa patron-patron ini ya sangat mempengaruhi keterpilihan mereka, dan kelihatannya memang ada perubahan-perubahan patron di sana. Contoh misalnya Epa ini kalau tidak salah bukan lagi suaminya yang wakil Bupati Toraja Utara, kan kalah kemarin ya. 2020 ya. Iya. Kemudian apa lagi? Pausi mungkin masih kuat ya karena istrinya masih bupati kan, Bu Indah. Masih bupati. Nah, pengaruh misalnya dikaitkan dengan politik nasional, adakah pengaruh-pengaruh itu juga mempengaruhi para anggota dewan yang terhormat ini? Saya terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, tentu afiliasi pilihan-pilihan itu tentu kan mempengaruhi menurut kita atau tidak. Kemudian apalagi istilahnya ya, ini kan di 2024 ini di era pandemi ini ya, pengaruh politik uang ini sejauh yang kita lihat itu apakah menguntungkan incumbent, karena incumbent kan biasanya sudah tebal dompetnya. Analisis kita dari perspektif pandangan-pandangan lain yang bisa mempengaruhi mereka untuk berjalan mulus atau mungkin tersandung, Pak Direktur. Ya, jadi menjadi incumbent legislatif ini kan sebenarnya lebih berat dari incumbent eksekutif. Karena kalau kita incumbent legislatif, itu banyak sekali yang lawan kita diborongi kan gitu. Kalau dianggap ini terlalu kuat, itu banyak yang kita dikeroyok di situ. Kalau calon bupati kan paling dikeroyok 2-3 orang. Kan gitu kan? Ini dikeroyok jadi dia banyak yang tarik turun. Internal eksternal. Nah, apalagi ada faktor eksternal lagi, mungkin pengaruh pilpres, pengaruh pilgub, ya, pengaruh bupati, itu kan menghadirkan semua seperti yang Pak Dokter sampaikan, semakin banyak patron di situ kan, semakin banyak sponsor yang bermain di situ. Nah, itulah yang menurut saya masih sangat dinamis ke depan ini. Ya, menurut saya termasuk Rusdi Mase itu masih terancam di sana, karena dia tidak punya basis utama. Sidrap kan artinya dari segi politik, mereka pasti dilemahkan oleh bupati yang berkuasa hari ini. Makanya saya melihat arah-arah kegiatan beliau, kenapa mengarah ke Pindrang ini? Berarti ada persoalan sedikit di Sidrap supaya ambil cadangan kan, memperlebar jaringan istilahnya kan, perlebar jaringan. Dan beliau pasti masih kerja keras. Ya, masih, kalaupun dia terpilih nanti masih bekerja keras, karena Sidrap tidak bisa terlalu diandalkan. Yang kedua, beliau pasti menjadi banyak lawannya, karena dia dianggap paling kuat baik di internal maupun di eksternal partai itu.
Belum lagi ketika ya yang lain seperti di Enrekang itu kan nanti kalau sudah tidak menjabat ini Pak Muslimin Bando, Iya. itu bisa seperti sampaikan Pak Dokter tadi bahwa itu sangat berpengaruh. Kekuatan satu hari saja kita tinggalkan itu jabatan itu, balik kanan semua itu birokrat itu, tidak ada pengaruhnya lagi kita kan? Iya. Dan apalagi dari segi pengaruh politik. Ya, kecuali daya dorong finansialnya yang dia perkuat, nah, mungkin bisa bertahan. Kalau menurut saya semua masih agak susah Kiano. Belum bisa digaransi di sana. Iya. Apalagi Belum kinerjanya belum bisa digaransi ini. Iya. Termasuk di mana? Apalagi di Toraja itu kan. Tapi Toraja itu bagusnya walaupun berganti tetap orang Toraja di situ. Tetap Toraja ada wakilnya. Luraya juga biar bagaimana selalu ada di situ. Tidak ada yang istilahnya yang monopoli dari wilayah tertentu kan begitu. Artinya terbagi aspirasi di sana saya lihat. Kalaupun berganti figur, tetapi orang yang mewakili tetap dari daerah itu. Karena di Luraya kan dulu ada anaknya siapa? Pak Opu. Iya itu. Terus nanti ya banyaklah di situ figur-figur sentral di Luraya. Begitu juga di daerah Ajata Pareng, Sidrap Pinrang, mereka di sana kalau maju juga Pak Bupati dari Demokrat kan, gitu pasti terganggu. Pak Bupati juga pasti kuat di Sidrap. Bisa saja pasti di backup sama Bupati Sidrap karena sama-sama usungan Demokrat tuh. Nah, gitu. Jadi masih inilah. Tapi kita apresiasi tuh Nasdem karena dia bisa dapat 2 kemarin. Itu yang luar biasa saya lihat. Dia bisa kalahkan Golkar. Seperti itu Pak Dit. Baik. Pak Dokter, sebelum saya tutup, adakah tambahan-tambahan? Kan kalau kita lihat memang ada Pak Basmi Martayang yang kemungkinan akan maju karena sudah berakhir. Dola Mando kan bisa saja pilihan-pilihannya juga bisa berubah tergantung situasi politik. Muslimin Bando juga. Muslimin Bando, kemudian mantan bupati di Toraja yang gagal di Toraja ini kan lucu. Rata-rata incumbent itu banyak berpotensi kalah, dan kemarin ada incumbent Toraja Utara kan kalah, ada yang kalah wakilnya juga kan. Iya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan Aldi Hartama Karma ini juga akan lompat ke DPR RI. Sejauh yang kita lihat, apakah memang kehadiran mereka ini bisa berubah semua tujuh nama ini? Ya, kalau kita lihat mubes ya, mubes musda gitu ya, yang dilakukan belakangan ini memang sangat dinamis gitu ya. Ada mantan bupati, ada bupati yang pindah partai, ada yang baru masuk partai dan segala macam. Nah, saya rasa memang di 2024 itu akan lebih ramai lagi gitu. Mungkin kita bisa bilang akan jadi perang bintang gitu, karena banyak bintang-bintang yang kemudian ikut meramaikan di situ gitu ya. Musda Golkar kemarin tuh rame kan, banyak mantan bupati yang ikut bergabung. Nasdem juga banyak merangkul bupati, dan yang partai-partai yang lainnya juga seperti itu. Maka kedepannya memang seperti dibilang Pak Direktur Lensa, memang akan sangat keras ini pertarungan ya. Jadi walaupun tadi saya bilang saya optimis pada dua nama ini karena memang mereka settle. Tapi kemudian kalau mereka berlawanan dengan bintang yang ada di basisnya tuh, Dola Mando misalnya memutuskan maju juga, lalu kemudian Muslimin Bando memutuskan maju juga, dan yang lainnya memang akhirnya akan cair kini. Jadi memang yang menentukan nanti adalah kekuatan finansial dan jaringan politiknya. Nah, apalagi misalnya juga
ada salah satu faktor yang mungkin dari tadi kita singgung yang booming demografi. Pemilih muda kita itu akan 60%, dan ini kita bisa lihat di pemilihan bupati kemarin, pemilihan gubernur, banyak sekali gubernur dari kalangan anak muda. Ini karena kaum milenial ini bergerak gitu, generasi X, generasi Y ini bergerak. Nah, saya juga berpikir mungkin ini juga akan mempengaruhi nanti pilihan-pilihan pemilih, apalagi nanti di 2024 itu disitulah nanti puncak bonus demografi itu terjadi. Maka kemudian memang pilihan-pilihan yang dulunya konservatif kemungkinan besar nanti akan beralih ke pilihan-pilihan anak muda yang lebih dinamis. Dari situ kemudian yang kalau kita belajar dari periode-periode sebelumnya, maka branding politik itu sangat menentukan gitu. Iya. Ini kalau hanya lihat dari faktor tadi itu ya, bonus demografi, tapi kalau faktor lainnya kan juga banyak. Betul. Nah, sebelum saya tutup, Pak Direktur, kalau kita lihat Aziz Kahar kemungkinan akan kembali ke dapil 3 karena dia gagal di dapil 2 kan. Andi Musakkar pun yang tidak tampil kemarin karena maju di pilkada gubernur, ada kemungkinan maju juga di legislatif. Apakah kehadiran mereka ini bisa merubah konstelasi yang sudah basis-basis yang sudah dibangun orang-orang, karena kan mereka kan belum tampil kemarin. Aziz Kahar tampil tapi bukan di daerahnya kan. Dapil 2 dia dikirim ya. Andi Musakkar belum tampil di pertarungan. Kehadiran ini seperti dalam kacamata kita apakah bisa mengganggu RMS, Latinro dan lain-lain? Bagaimana? Ini pertanyaan terakhir. Ya, jadi kalau RMS ini kan terkenal dengan kekuatan gerakan mobilisasinya kan gitu. Jadi kalaupun nanti masuk Aziz Kahar tidak terlalu berpengaruh karena berbeda basis kan begitu. Pak Aziz Kahar ini kan kuatnya di Indrekang, di Luraya, tapi di daerah lain juga ada ketersebarannya juga. Tapi yang ada dua, Indrekang dan Luraya itu yang itu mengakar beliau kan begitu. Kapan beliau maju maka bisa saja yang terancam itu Lian dari Indrekang, Latinro dengan siapa? Mitra kan gitu. Terus yang terancam juga di area Luraya. Nah, kalau beliau maju dan pemilih iya, Toraja susah beliau masuk di situ kan. Iya. Itu yang dan bedanya dengan untuk legislatif ini, DPR RI kan tidak terlalu tidak terlalu sebenarnya dianggap gampang-gampang susah. Tapi sebenarnya siapa yang mampu melakukan gerakan mobilisasi, itulah yang menjadi pemenang. Jadi memang popularitas tidak terlalu dibutuhkan di sana. Jadi caleg pusat ini kapan menggarap sebuah basis tidak ada yang ganggu karena kompetitornya dia itu tidak terlalu ruang bertempurnya luas kan begitu. Beda dengan legislatif kabupaten, kota atau provinsi. Kadang dalam satu rumah harus bagi suara kan begitu. Itu pun masih bisa baku rebut. Nah, ini DPR provinsi ini, DPR pusat ini nanti siapa yang kuat gerakan mobilisasi, maka itu pasti masih bisa bertahan. Terus masih sebenarnya kekuatannya di situ. Tapi kan seperti disampaikan Pak Dokter tadi, kapan diganggu oleh di internalnya, diganggu di Sidrap atau di Pinrang, kan saya lihat kentara sekali nih dua ini. Andi Aslan, Pak Iya, Pak Aslan, Pak Andi Irwan apa kan seperti itu. Nah, muncul lagi kemarin kan memang dari Sidrap itu tidak ada DPR RI dari sana. Tidak ada yang kuat. Tidak ada orang Sidrap yang maju kemarin. Paling ya ada tapi tidak kuat. Ada yang tidak kuat. Iya, bukan figur kuat gitu. Bukan sesama bintang, sesama Pak RMS. Iya. Beda kalau 2024 ini muncul misalnya di Aslan Patonang, Bupati Pinrang 2 periode karena sudah masuk pensiun juga. Pensiun ya. Muslimin Bando juga. Bando.
Iya. Bupati yang kalah di Toraja Utara kan, Iya. wakil bupati, Mas Bima Tayang, Asis Kahar, Betul. Andi Musaka, Iya, itu. Andi Opu, mantan Bupati Luting. Iya. Saya dengar ini semua sudah bersiap-siap ini ke. Iya. Nah ini yang menjadi menarik. Iya, karena dia sudah coba, anggaplah Opu di sana, dia sudah dorong anaknya, tidak lolos. Makanya mungkin dia bilang, bagus saya maju kan? Itu lebih real kan gitu. Akhirnya betul-betul jadi peran bintang. Iya, iya, gitu. Baik, sahabat dan sobat Ibiso. Kedua narasumber kita Pak Dr. Andi Ali dan Pak Direktur Lensa Indonesia. Saya pikir telah memberikan gambaran terkait kinerja dan peluang-peluang dari anggota Dewan yang terhormat kita yang ada 7 orang yang mewakili Dapil 3 Sulawesi Selatan, dan dengan segala analisis yang beliau sampaikan, kesimpulannya adalah tujuh-tujuhnya ini ya tentu harus memperkuat kinerja, memperjelas basisnya dan lebih transparansi lagi sehingga publik melihat bahwa mereka betul-betul menjalankan fungsi-fungsinya dengan benar, sesuai dengan amanah undang-undang, sebagai perwakilan masyarakat rakyat di Dapil 3, agar kehadiran bintang-bintang yang kuat yang selevel dengan mereka itu tidak mengganggu mereka atau bukan menjadi batu sandungan bagi mereka. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Pak Direktur. Siap. Sampai ketemu lagi pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.